yang Bunda baca. Kan sama-sama buka kamera. Supaya dia nggak nampak malunya kalau Bible dia yang salah. Gitu loh. Nah, teman Muslim di dalam yang diserang. Bang Al Capone. Gitu. Itu trik mereka. Di luar juga begitu. Di luar itu. Siapa Bang Dak? Oh baik siap Bang Dak, siap Bang Dak. Bunda ya, sehat selalu Bunda ya, sekeluarga. Terima kasih. Yang Bunda baca. Kan sama-sama buka kamera. Supaya dia nggak nampak malunya kalau Bible dia yang salah. Gitu loh. Nah, teman Muslim di dalam yang diserang. Bang Al Capone. Gitu. Itu trik mereka. Di luar juga begitu. Konten yang luar itu. Bunda. Siapa Bang Dak? Bunda, saya ingin pamit, mau siap-siap untuk aktivitas ini. Sini udah jam 5 lewat, Bunda. Mau aktivitas dulu ya. Oh baik siap Bang Dak, siap Bang Dak. Bunda ya, sehat selalu Bunda ya, sekeluarga. Terima kasih telah mengawal Bunda, luar biasa pahala Allah berikan kepada jenengan semuanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jono, mari naik Kang Jono. Nah, ini Kang Jono ini yang lambangnya lambang wayang, itu pernah naik kemarin. Lalu Bunda tadi lihat dia juga ada di tempatnya Bang Billy, juga memaparkan hal yang sama. Tapi ya sudahlah, dia tentu semua orang ingin mengungkapkan keyakinannya, keimanannya. Ya sudah. Terus teman-teman, gimana tadi Bang Alandra mendengarkan Bunda dengan Oten internasional? Silahkan. Ternyata jenengan ngikuti tuh, Masya Allah. Iya Bunda, saya dengar dari di sini waktu jam 1 tadi Bunda. Jam 1 pagi. Waduh, luar biasa Bunda. Bunda pembawaannya yaitu kalau pada saat orang tidak mengakui, tapi penyampaiannya enak didengar Bun. Ya, Alhamdulillah. Nah itu Bang, kalau diskusinya itu pertama di tingkat internasional, Bunda harus menjaga nama Islam Bang. Kita ini Muslim. Betul, Bunda. Karena yang kita lawan itu orang punya modal besar, orang punya satelit, yang punya satelit berita tuh Google. Kerjanya tuh mengeluarkan berita-berita buruk tentang Islam. Jadi harus tahan diri, biar gimananya Bang di internasional ini. Saya harus tahan diri. Tapi kalau di tanah air, ya otak-otaknya kelewatan ya, namanya dalam kampung sendiri ya. Kadang-kadang Bunda marahin juga mereka kan. Tapi kalau di internasional, saya tahan diri Bang, tahan diri. Apapun namanya saya akan tahan diri. Itulah kenapa. Biarkan dulu mereka berargumen Bunda ya. Oh ya, itulah modal. Satelit dia yang punya, bayangkan. Satelit dia yang punya. Kalau kita tidak pandai berstrategi, mana mungkin mu'alaf makin banyak Bang. Tidak mungkin. Nah, kita betul, ngalah, akhlaknya kita ngalah, data nggak mau ngalah Bang. Itulah. Mengingatnya tadi Bunda, itu Delon. Sebenarnya kalau sama saya sih Bunda ya, lemah lembut sih Bunda. Cuma ada itu seseorang yang di luar kita harus dirangkul ya, seperti Bunda ini. Jadi dia ada pendekatan hanya ingin curious, sekedar ingin tahu, lalu dia menjatuhkan. Ada juga sekedar ingin bertanya, ada yang sekedar ingin mengetahui, tapi lalu dia mencari titik lemah. Itu nanti kita ikuti dulu alurnya, itu akan terbaca dari arah pembahasan, dari arah dia bertanya, itu nanti akan jelas. Jadi sebaiknya itu tadi Bunda saya bilang, kalau saya kan seorang pengamat aja Bunda.
lebih senang kalau dibilang bunny typing lah, tapi tetap membela agama Islam Bun. Betul. Lebih senang begitu. Ya, justru yang bunny typing ini teman-teman tidak kalah pentingnya. Kenapa? Orang yang di atas di ruang tamu itu kan fokus kepada mereka yang berbicara ya. Tapi yang Iya, bunny Bun. typing ini, waduh, Abang Dan, ini nggak kecil peranannya. Mereka Iya. menghadapi banyak orang yang menghujat di ini di dalam ini ya, dalam papan ketik. Dalam chat. Itu siapa yang ngatasin kalau bukan teman-teman semua? Masya Allah. Betul, Betul, Bun. ini harus dikawal. Pokoknya begitu ada orang di ruang tamu, teman-teman ini hebatnya langsung memenuhi ruang bawah tanah tuh. Iya. Masya Allah. Kalau saya Bun bertypingnya lebih cenderung ke apa ya, membangun ya Bun ya. Jadi tidak asal typing, tapi itu semua kembali ke kita dengan berkata santun, dengan Betul. berkata sesuai dengan apa yang ada begitu Bun, tanpa menjelekkan agama sebelah. Karena Islam kan juga tidak boleh menilai di luar Berlebihan. agama ya. Tidak boleh berlebihan. Tidak Ya. boleh. Jadi setiap apapun saya komentar atau saya typing di room, Oten pun dia balasnya juga dengan sopan, karena saya memulainya dengan sopan. Tapi kalau sudah parah ya, saya juga orang Sulawesi Bun, ada darah Minahasa Bun, jadi udah keluar juga bahasa saya Bun. Iya, betul sekali. Cuma Ya, kita Bunda. ini Tapi Bunda dibandingkan pendebat lain memang termasuk yang paling Bunda rasa paling lembut ya. Artinya Iya, Bunda Bun. tidak cepat panas. Tidak, Bunda Iya. orangnya nggak cepat panas. Karena mungkin Bunda sudah ini ya, sudah jatuh bangun. lebih senior. Iya, udah jatuh bangun jadi Bunda nggak cepat panas. Satu, kedua, Bunda tuh punya literasi. Jadi kalau sudah keterlaluan tinggal Bunda keluarkan Bible-nya kan gitu. Makanya teman-teman, Nah, itu. gas Bun, buka Bible-nya langsung Bun. Kadang teman-teman nggak sabar, buka Bible ya nanti ada saatnya kapan Bunda mau buka. Kadang nggak perlu dibuka, Iya, ya kan? betul, Kayak Bun. ini bukan sembarangan nih. Kalau dia desain kayak gini, coba lihat. Nah, saya gini kan, nah nampak desainnya. Tuh, ini tahun 1700 nih Bang. Iya, Jadi Ibu. kertas Iya, ini Bun. adanya keluar tahun 1700. Nah ini kulit ini. Nah, bayangkan. Masih kulit Bun. Kulit dengan tulisan emas. Tahun 1700. Wow. Jadi banyak data historik yang Bunda dapatkan dari buku-buku tua kayak begini. Nih, ini keluaran penerbit tertentu. Nah kayak gini nih. Jadi apa yang tercantum di depan sampai tercantum di sini nih. Tahun 1700 nih. Nggak ada. Percetakan modern pun nggak punya. Seni artistik kayak begini nggak ada. Publishernya dari mana, Bon? Nih kulit. Ujung-ujungnya. Ini kulit. Dan ini. Coba lihat. Bayangkan. Begini kita punya buku. Wow. Odyssey. Penerbitnya, publishernya siapa, Bon? Ya? Publishernya dari mana, Bon, itu? Ini London. Iya, Odyssey kan. Wow. Apalagi kita tahu juga London tuh salah satu pusat kajian ilmu dan perguruan tinggi tertua, di sana juga termasuk, Bon. Betul. Makanya Bunda lebih santai karena ya apa-apa dengan tak bukain dalilnya kan, referensinya. Tapi Oten tuh pandai pula dia, cerdik dia Bang. Dia cari cara supaya Bunda ini emosi. Kalau sudah emosi, nanti kan nggak sempat mau buka dalil. Itulah akhirnya melebar, membuat yang kita ini jadi nggak konsen. Kontroversi. Tujuan mereka bukan diskusi, ciptakan kontroversi. Itulah. Betul. Akhirnya buat jadi chaos. Ya, judulnya cuma itu, Bang. Bikinlah chaos. Makanya tadi yang tadi jam 5 pagi tadi kan ada dibahas tuh, sebelum teman-teman masih di atas, sebelum sebuah debat atau bukan debat, kita bilang lebih enak tuh konotasinya negatif ya Bun, diskusi. Sebaiknya tuh ada rules. Kalau memang yang dibahas ini sesuai tema, tunjukkan fakta, tunjukkan data. Kalau yang tadi saya ikuti itu tidak yang pihak dari mereka seberang ini
tidak mau menunjukkan data, Bun, atau apa Alkitabnya, Bun. Tidak mau dibaca pun tidak mau. Jadi Ah, akhirnya susah kalau gitu tidak nih. imbang. Iya, Bun. Tapi beda Asal dengan Bang asbun Alkitab. aja. Kalau Bang Alkitab itu Bunda sudah berteman. Walaupun Iya. dia tidak menunjukkan data, tapi dia membacakannya saja. Kamu udah bilang, Bang, silakan kalau mau buka kamera untuk menunjukkan datanya. Iya. Dia memberi alasan sedang tidak bisa buka kamera, Bun. Bunda nggak maksa, kenapa? Orangnya tuh baik banget di sini. Iya. Berpendidikan, nampak dewasa, menguasai kendali emosi. Lah, tentu tidak tega kita mau mendesak. Udah, Bunda percaya Betul. aja. Tinggal Bunda buka dah. Dia pun Bunda menyampaikan data. Iya Bunda, terima kasih Bunda. Apakah saya bisa bicara sekarang Bunda? Coba, seperti itu loh Bang Ahlul Kitab kalau di sini. Iya. Jadi Artinya santun, jadi enak, Bun, ya. dia menghormati Bunda. Dialah, setahu Bunda ini, satu-satunya orang yang sangat getol menyebarkan kekristenan, tapi tahu, oh orang ini kualitasnya ini, orang ini kualitas. Itu dia. Dia sendiri bilang sama Bunda, saya Bun, kalau dimulai dengan kekasaran, terpaksa Bun, maaf saya Bunda. Saya terpaksa ya, saya harus udal-udal. Tapi kalau di tempat Bunda, Bunda sangat menghormati saya. Saya pun menghormati Bunda. Jadi kuncinya memang kita lah menghormati mereka dulu Bang. Kan kita yang punya Quran Bang. Kita yang punya Quran. Kita larang sopan santun duluan. Tapi dia menghujat Bun. Ya tunjukkan kesabaran kita di awal itu. Tenang. Justru rakyat Indonesia ini perlu dilatih bersabar. Ya, itu. Keteladanan dari yang tua-tua. Tuh. Karena orang di bawah itu Bang, tersulut sedikit aja, emosi Bang. Gampang terpancing Bunda ya. Mudah sekali. Oh betul. Kalau sudah orang gampang terpancing, akhirnya itu ketahuan tuh karakternya seperti apa Bun. Persis Bang, betul sekali. Makanya Bunda itu memang ada ya, kalau katanya Bu Nona, itu susu mangkuk itu begini-gini. Dia itu kan yang sama Fauzan. Itu mereka begitu ingat video Fauzan, langsung Bunda dicap begini. Loh, mereka kok tidak melihat saya yang dicaci maki Fauzan? Apakah saya membalas? Dikeroyokan saya yang datang sendirian sebagai muslim mendatangi Zoom seorang Fauzan. Coba. Kalau datangin ke TikTok mah biasa. Datang ke Zoom, yang hadirnya 323 orang di dalam Zoom, yang nonton saat itu 3.000-an orang Bang. On the spot, seluruh dunia. Semua orang Kristen dari berbagai dunia itu dipanggil sama Fauzan, terkumpul 3.000 orang nonton Bang. On the spot. Arti penonton saat berlangsung. Iya. On the spot. Yang hadir di dalam 322 di luar saya, 323 termasuk saya. Apakah Bunda membalas? Enggak. Bagi Bunda mikir, kayaknya kalaupun saya buka ini buka itu, enggak akan ada gunanya. Dia tinggal nutup kamera, betul tidak? Fauzan loh. Sudah jadi buronan polisi. Lidahnya luar biasa. Semua organisasi MUI dia, pemerintah dia, wah, dia sikat semua. Dia sikat, dia yang terbaik. Dia terbaik. Saking terbaiknya sampai buronan ke luar negeri. Coba. Ya kan kita main filsafat. Jadi Bunda tidak mungkin membuka ini, tapi Bunda berkesempatan menunjukkan satu buku. Buku itu judulnya, apakah Bible tertua di dunia itu fake? Begitu buku itu Bunda tunjukkan, ngamuk dia. Saya juga bisa bikin buku seperti itu, 10 biji. Dalam hati Bunda, berarti saya berhasil membuat dia ngamuk-ngamuk. Selama ini Oten saja yang selalu buat muslim emosi. Gantian dong. Betul nggak Bang?
Betul banget Bunda. Jadi memang orang seperti kita ini apologet muslim harus punya strategi juga Bunda. Makanya tadi saya Betul. bilang kita sesama apa ya pembela agama Allah ini harus punya strategi, yaitu saya bilang SWOT. Pahami masing-masing titik kelemahan, apa Benar. sih yang biasa dia jatuhnya di mana nih orang ini seperti ini. Jadi pada saat mereka adu diskusi dengan orang yang kapabilitasnya juga sama, sesuaikan juga dengan tema itu, jadi kita bisa menghandle, mengontrol ucapan atau tanggapan dari pemikiran mereka tentang Islam Bunda. Harusnya Iya. begitu. Ya kan? Dan juga dari Ini moderator atau host juga harus tetap harus standby. Ada memang sih Bunda betul. yang dia suka, kalau saya perhatikan tadi memang tadi malam ada Bang Zuma kan lagi lagi diskusi di situ. Kecenderungan lebih suka di roomnya Bang Wan itu karena saya perhatikan memang betul sih ini lebih senang melihat dari segi jumlah viewers. Apalagi kalau Bang Zuma yang berdebat itu viewernya udah lumayan Bang, lumayan. Nah, Iya. tapi nanti Nanti Bunda, Bunda. ini nanti ada juga yang berpikiran gini, boleh kalau memang melihat untuk menaikkan viewers, kalau otomatis tuh roomnya jadi apa Bunda ya, jadi di sisi kayak dua mata pedang nih, satu bisa bisa positif bisa negatif. Positifnya akhirnya bisa apa ya, bisa membuka mata nih para OT di luar sana kalau mereka memang orang yang berpikir. Yang kedua, roomnya juga bisa di ban atau di report sebagai akun apa ya, penodaan agama ya. Nah, yang kedua, Mhm. kalau bisa akun yang memang viewersnya memang banyak ini juga didukung oleh apa ya, afiliasi dengan YouTube Bunda. Iya, 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 betul. Nah, ini karena berarti dia harus pakai komputer. Itu Bunda masih belum bisa itu. Bisa tuh Bunda, bisanya. Jadi kadang nggak, kalau Gimana coba caranya? misalnya, aduh, kalau saya kurang tahu sih Bunda, cuma ini ada di akun Bunda Hesti itu lebih tahu. Jadi kalau beliau Bunda Hesti ini bagus, viewernya juga lumayan banyak kan kalau lagi debat di situ. Kalau Bunda berkunjung ke itu, ke rumahnya Mbak Bunda Esti Hesti, dia tuh Sinaga ya. biasanya, Sesekali Bunda kan pernah ya, juga ke sana, memperkuat di sana. Nah, pernah itu akhirnya panas juga ya. Yang Bunda tenang aja. iya, Nah, langsung viewernya di dibilangnya, YouTube juga lumayan banyak Bunda. Yang live kan dia bisa dua live itu lumayan, akhirnya di TikTok banyak, di YouTube juga banyak. Nah, itulah akhirnya yang bisa memperkuat apa ya, kayak Islam tuh ajarannya begini loh. Harusnya sih begitu. betul ya. Jadi Bunda tuh belum ada perangkatnya. Ada 2 HP, tapi kan suami kadang pakai. Jadi Iya, Bunda belum bisa. Memang paling bagus tuh dengan komputer, iya betul. sehingga bisa disiarkan di YouTube. Tapi lagi-lagi masih dipelajari semuanya. Hmm. Kayak Bunda itu, kalau ada teman yang memang menguasai apa ya maksud Bunda itu menguasai eh apa namanya Abangda IT, itu IT. IT, Nah, maka Bunda itu jaringan, networking. akan suka untuk ini Abangda, untuk bisa membantu bagaimana ya caranya agar Bunda itu didukung gitu, sehingga apa yang kita sajikan itu orang bisa menyaksikan lebih nyaman di YouTube Iya. begitu. Nah, nanti saya cari tahu tuh Bunda caranya. Bunda sih tahu tuh. Dia juga kadang tapi begini Bun, ada juga kok dari dari sesama muslim gitu. Mm-mm. Dia dia buat kayak video-video yang mendukung tuh. Jadi yang dari hasil kita berdiskusi tuh dia sharing di YouTube tuh ada. Bahkan tuh live ada sih Bunda. Dari Dulu Bunda user-user begitu ya. sendiri. Dulu Bunda ada gitu ya. Mereka apa tuh
meng- yang menyiarkan namanya Panji Islam Media, tapi kadang-kadang di Iya. sana listriknya padam, kadang ini gitu ya, sehingga ndak mendukung gitu. Jadi Bunda terpaksa menunggu ini. Ya, Bunda kan udah emak-emak tuh kalau menyiarkan sendiri tentu Bunda nggak kapasitasnya bidang itu ya, IT itu ya Bang. Betul nggak Bang? Kalau betul, tapi kalau ilmu nggak mengenal mau umur berapa, mau yang penting memang ada niat mau belajar sih Bunda. Tapi ya sejauh Betul ini ya. Bunda dari Zoom beralih ke TikTok itu suatu pencapaian juga Bunda. Jadi memang kan kalau kita pun belajar juga ataupun Mhm. mempelajari ini kan juga salah satunya medianya yang mengikuti Iya, perkembangan zaman. betul. Kalau Dan Bunda tuh memang so, ingin agar teman-teman itu belajarlah untuk menahan diri, mengendalikan iya, diri, kemudian menghormati keyakinan agama lain itu kan ajaran Islam ya. Nomor satu iya, itu seperti itu. Persoalan nanti ternyata dalam ketika berjalan ada sesuatu dan hal, ya itulah namanya something that develop ya, sesuatu yang berkembang ke iya, arah itu. Namun betul. harus diawali dengan begitu, hormati keyakinan orang, apapun agama. Itu Itulah harus Bunda. starting awalnya harus begitu gitu loh Bang. Sehingga Saya pun makanya Bunda itu dimarahi teman-teman, Bun masa kok terima ahlul kitab, kok yang ini yang itu terima. Kayak misalnya Bang Codex Vaticanus itu kan dari kekristenan ya. Sama Bunda itu kami berbicara baik, santai. Bun, yuk nyantai yuk di tempat saya yuk. Ngomong di situ, lalu ada Melvino di situ. Gimana ya? Enak kita nikmatinya itu. Ya kalau misalnya pas iya, lagi bicara ketuhanan, bicara ini, enak tuh. Malah kita nanyanya tuh hati-hati kita nanya, Bang, memangnya kalau ini gini ya Bang ya? Oh gitu ya. Ya sudah, iya, kalau udah tahu gitu ya udah gitu loh. Nggak ya maksa udah. didorong orang sampai ke sudut, pengap, gelap, bau lagi. Heeh. Nggak mau. Makanya itu Bun ya, belajar mempelajari agama boleh, tapi kita belajar dengan rendah hati. Jadi Nah, kadang kita harus paham berdebat atau berdiskusi di room itu jangan disamakan ini dunia maya. Jadi apa? Nah, nyatanya pada di alam nyata kita baik-baik aja kok sama tetangga yang beda baik-baik, agama iya, ya. iya betul, baik-baik. Indonesia juga nggak akan merdeka kalau itu apa kita nggak bersatu, bersatu Nggak lagi benar. nggak melihat melihat dari mau kamu dari ras apa, suku apa, agama apa. Ya Yang kembali sekarang lagi ini sih. dong mengisi kemerdekaan itu penting. Nah Bagaimana itulah Bunda. negara kita makin maju itu. Ya kalau tidak diawali dengan sikap tunduk ya, kalau Bunda kalau bahasa Jawanya temanduk ya. Itu Teman tuh. ya akhirnya ya acak adut Bang. Nyata wong Iya, dalam alam nyata saja kita ketemu tetangga beda agama tuh nggak diapa-apain. Kenapa kita di TikTok jadi kalang kabut? iya, Kan lucu toh. betul. Bunda, izin bicara Bunda. Monggo abang deh silakan. Ini ada dua orang. Mas Toto. Oh ya monggo monggo. Mas Injil monggo monggo. Gini Bunda, saya sama Alandra ini kayaknya sama. Bani typing juga Bunda. Alhamdulillah. Jadi nasihat Bunda itu mengena sekali sama saya Bunda. Itu kayaknya memang pribadi saya itu Bunda. Yang Saya mana itu orangnya abang dah? panasan. Yang mana abang dah? Saya orangnya itu gimana Bunda ya? Kalau ada yang agak apa namanya tersinggung dikit langsung panas saya Bunda gitu. Oh Jadi untuk mengendalikan emosi saya masih labil Bunda. iya ya. Jadi nasihat Yang saya mananya Bunda yang mengena barusan, dengan abang? Yang saya ya ingatkan adalah bang. Assalamualaikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam abang dah Ijlizam. Mas Toto Waalaikumsalam. Arianto. Monggo monggo. Nah ini Mas Toto ini orangnya Bunda ini bang. Ya ini teknisi Bunda ini. salam, Alhamdulillah. salam kenal Mas Bayangkan. Toto. Rasulullah salam Sallallahu Alaihi Wasallam ditarik sorbannya dari kepala beliau ya oleh seorang pendeta Yahudi. Pendeta itu nepuk bahu orang gini, plop, plop. Ibarat kata orang udah ramai melingkar di depan baginda Nabi. Yang Muslim tambah kuat imannya, yang lainnya ingin mendengar, mencari titik lemah apa ucapan baginda Nabi SAW. Ya,
Lingkaran 1, ring 2, ring 3, berbentuklah. Akhirnya datang pendekar Yahudi. Kerjanya apa? Orang kalau lagi nonton konser mau maju ke depan kan tinggal nepuk pundak. Tak jalan, tak ada jalan kan gitu. Tanpa ngomong, nepuk pundak. Orang itu akan bergeser. Sebelahnya tepuk lagi, orangnya bergeser lagi, tepuk lagi sampai dia ke ring depan, ring 1 berhadapan dengan baginda Nabi SAW. Dan dia langsung membekap, menyandera baginda Nabi SAW. Ya, dari ring 1 dia teriak, Muhammad, bayar hutangmu. Terkejut Rasulullah SAW. Tuh, kan belum jatuh tempo. Pada beliau ini utang 20 kilo lah bilang. 20 kilo kurma untuk orang miskin. Kok gitu pun? Contoh, ada budak yang mau dimerdekakan, atau ada keluarga yang dia tuh punya utang sekian, tidak punya apa-apa, kondisinya terancam. Beliau yang bayarkan. Loh, belum jatuh tempo. Tidak bisa. Bayar sekarang juga. Orang ini merangsak ke depan, membekap baginda Nabi, menyandera baginda Nabi SAW, ditarik sorban baginda Nabi. Bayang, sorban seorang pemimpin, ya Rasul, ditarik itu sorban dari kepala beliau, dililitkan ke leher beliau, tercekik beliau. Bayangkan, suasana mencekam. Semua orang terkejut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Keselamatan junjungan yang mereka khawatirkan. Datanglah Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, izinkan aku memberi pelajaran orang ini dengan pedangku. Ya Rasulullah, izinkan. Sambil bicara begitu, Umar mengeluarkan pedangnya. Ya, bayangkan orang ngacung-ngacung pedang, diangkat tinggi-tinggi sambil teriak, Ya Rasulullah, izinkan aku. Suasana mencekam. Apa kata baginda Nabi? Ya Umar, Yahudi. Umar, nanti karena kecekik tuh ngomongnya begitu. Umar, Yahudi ini Yahudi ini tolong bayarkan hutangku. 2 karung. Terkejut, tadi aku dengarnya sekarung, kok suruhnya 2 karung. Ambil di Baitul Mal. Bayangkan, satu kisah keteladannya adalah, hei, kalian yang katanya pengikut Nabi ini, pengikut Nabi itu, inilah Nabi yang mempunyai manajemen modern, punya kas negara. Takbir. Allahu Akbar. Ketika itu terjadi, Allah mau menunjukkan ada Nabi yang manajemennya tingkat tinggi. Ada kas negara. Kalau orang berhutang, tidak bisa ditangani, ambil di kas negara. Diambillah. Ya kan? Ketika timbangan pertama selesai, karung kedua, terdengar suara, hold on, tahan, Umar, tahan, cukup 1 karung saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggak butuh melihat ke wajah di mana datangnya suara. Apa kata Umar bin Khattab? Aku mengikuti junjunganku Rasulullah. Aku diperintahkan membuat 2 karung. Terus orang itu menyebutkan namanya, Sa'adah. Ini aku ya Umar, pendeta Yahudi. Nah, Umar kan mikir, nama ini emang bener nih, nama terkenal ini pendeta Yahudi. Barulah ia menoleh. Begitu ia menoleh, loh, kau kan yang di sana tadi. Iya, ini aku yang tadi di sana. Terdiam Umar. Tapi setelah itu, hanya beberapa detik saja, Umar kembali mengerjakan. Aku tetap melaksanakan perintah Rasulullah. Bukan kau junjunganku. Bukan padamu aku letakkan imanku. Apa yang diperintahkan Rasulullah, itu yang aku ikut. Apapun jawabanmu, ayo nanti kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hebatnya Umar. Bukan caranya menjadal itu kunci mati gitu. Lu siapa? Oke. Tapi junjungan gue bukan elu gitu. Apapun yang aku lakukan, kudasarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Betul Bang Devrin, Bang Rayhan, betul.
Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, kita lanjutkan. Sampailah kepada baginda Nabi. Dibawa. Di mana baginda Nabi tadi kan? Berikanlah ya Umar. Sebentar ya Rasulullah sebelum hutang dibayarkan. Mengapa 2 karung ya Rasulullah? Coba, sudah 2 contoh. Pertama, dalam keadaan terjepit oleh orang kafir. Terjepit dan terancam nyawa. Dicekik dan disandera. Dipermalukan depan umum. 2. Ketiga, saat penimbangan keteladanan Umar bin Khattab. Keempat, ini dia. Apa itu? Saat utang dibayarkan. Berkatalah baginda, utangku 1 karung. Kubayarkan utangku 1 karung ya Umar. Adapun karung yang kedua, engkau telah menakut-nakuti Yahudi ini. Kau telah menakut-nakutinya. Bayangkan, dalam keadaan zalim, masih sempat mengasihi orang lain. Jadi kita teman-teman, jangan terlalu cepat emosi kalau berdiskusi. Kita kan gak dicekek. Seperti baginda Rasulullah SAW. Pertama untuk hutangku. Yang kedua adalah, ibarat kata, beliau mempenalti dirinya sendiri. Karena ada bagian dari pengikutnya yang bertingkah laku kasar kepada pendeta Yahudi. Bayangkan. Saya tidak tahu, ini akhlak tingkat, bukan tingkat dewa lagi ini teman-teman. Ini sudah akhlak sempurna. Masya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman, jangan marah kepada bunda kalau bunda menghormati Bang Ahlul Kitab. Lalu dulu kita dirim dulu Mas Toto, bunda coba memfasilitasi Ibu Yuni. Kita terima. Ketika muslimin yang lain menghujat Bu Yuni gini-gini, kami berencana di RIM TV, Risalah Islam Media. Terus bunda bermaksud membawa Bu Yuni ke sini, gimana teman-teman? Nggak apa-apa bun, bawa aja. Itu kata Mas Toto. Siapa tahu dia bisa mendapatkan kita sebagai temannya. Ya kita dengarkan. Tapi ternyata nggak jadi, karena pas Bu Yuni datang kami sedang libur. Gitu. RIM TV itu nggak ngoyo. 5 hari siaran, 2 hari libur. 1. Jadi dasar ini berdasarkan sunnah. Untuk membiarkan orang menghormati Kamis malam Jumat, yang mau yasinan lah di masjidnya, di apanya begitu kan. Yang kedua, untuk menghormati orang arisan. Jadi hari Sabtu malam Minggu kami tidak siaran. Kenapa? Kan sering ada arisan keluarga. Arisan yang atau suami mengantarkan anak dan istrinya kemana. Nah, janganlah kita zoom untuk menyandera hari keluarga itu. Innamal a'malu binniyat. Kita niatkan begitu. Jangan sampai gara-gara Zoom, waktu itu kan ya di Zoom, itu kita mencerabut, mendominasi hari keluarga dari seorang muslim. Wajib baginya untuk bercengkrama dengan istri dan anaknya. Entah mau pergi kemana. Masa harus muter depan komputer. Nah ini kami dudukkan menungso, memanusiakan manusia. Jangan dakwah teknologi melupakan aspek keluarga dan aspek sosial kemasyarakatan tiap hari Minggu. Kawinan inilah, sunatan inilah, itu kan sering tuh Sabtu malam Minggu nggak siaran, nggak ngoyo. Nah, bisa nggak kita laksanakan program apapun, tapi Al-Quran dan Sunnah jadi inspirasi untuk membuat kebijakan berbasis Al-Quran, As-Sunnah. Silakan, kita ini modern, mau buat kebijakan ini, kebijakan itu. Jadi Kang Joko Lemon, kalau kita bersabar, dihina orang, pertanyaannya, apakah sudah sama dengan Rasulullah? Belum bang. Terima kasih bunda nasihat. Belum bang. Sedulur, masih jauh. Kan gini bunda, apologet kita itu yang tapi ya itu. Sampai seperti itulah contohnya saja bang. Dicekek baginda Nabi, bukan cekek ambil dari
ibarat kata, maaf ya, sorbannya sendiri. Itu sorban di atas kepala baginda Nabi SAW ditarik, menghinakan luar biasa. Naik sorban dia sendiri masih mending. Tidak ada yang paling terhormat di badan kita selain kepala dan wajah kita, teman-teman, saudara-saudara. Itu di atas kepala Kanjeng Nabi, di atas rambut Kanjeng Nabi SAW, ditarik, dibelitkan ke leher beliau. Kurang ajar apa lagi ini? Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Memberitahukan namanya pun beliau tidak mau. Dalam situasi tercekik oleh orang itu, beliau lindungi. Ini adalah sebab kenapa? Kalaulah disebut namanya, ini pendeta Yahudi, kan tidak semua rakyat di Mekah itu tahu antara nama dan wajah. Nek nama mungkin sering dengar, ketemu di warung, kongko-kongko itu si anu pendeta ini. Belum tentu mereka mengenal langsung. Coba dijaga oleh Kanjeng Nabi. Ingatlah, amalan kita bukan yang nampak ini, Pak Bu, tapi justru yang kita niatkan dari dalam hati kita. Biarkan Oten itu bicara duluan. Kalau perlu sampai habis, kita diam sabar. Percayalah apa? Semakin orang itu menghina baginda Nabi, semakin dia malu sendiri. Ini saya tunggu-tunggu kita bisa mempraktekkan apa yang dia bicara. Dengerin, diam. Setelah itu atur waktu. Jadi jangan dasarnya kita menghentikan mereka karena ujarannya. Kenapa? Kenapa? Karena nggak ilmiah. Tapi kalau Anda saya keluarkan, Anda melanggar peraturan, Anda nggak pandai cara diskusi. Jadi hati dia tidak tersinggung. Tapi kalau kita bilang, Anda saya keluarkan, Anda tadi menghujat, Anda tadi ngomongnya kotor, gini. Nah, itu beda. Dia akan nyusun kekuatan lagi. Tapi kalau kita bilang, Anda dikeluarkan, Anda tak pandai berdiskusi. Beda loh. Ketika yang kita jadikan alasan adalah mulutnya, dia akan bikin 10 km jadi 100 kilo, 1000 kilo dia cerita. Beda, Bang. Jadi kita hindari, kita jaga harga diri Oten itu. Karena Rasulullah telah menjaga harga diri orang yang mencekiknya. Bisa nggak kita meniru yang satu itu? Kita ikut jaga harga diri para Oten itu. Saya bilang sama Bang Ahli Kitab, Abang dah, dia kan utik di bawah, gini, nggak saya tanggapi. Coba Bunda Semangkut jawab ini di dalam forum loh. Nggak saya jawab, kenapa? Kalau saya jawab, naikkan saya katanya. Kalau saya naikkan dia, suasana kala itu sedang panas. Saya lupa masalah apa ya itu Bang Ali aksiomatik. Itu masalah apa ya? Lagi panas. Lupa ya. Lupa Bunda siapa ya? Bang Rafa ya, Bang Ali aksiomatik. Nah, jadi saya bilang, saya tidak naikkan Anda karena orang sedang panas. Kalau orang sedang panas, Anda akan dihujat. Iya Bunda. Jadi mau dalam berdebat bukan diskusi, bukan menang atau kalah. Sesungguhnya kalau menurut saya Bunda ya, orang yang menang itu ketika dia berdebat sekeras-kerasnya hatinya dia, kita bisa menaklukkan atau melembutkan dia dari volumenya yang bass ke nada yang rendah. Itu menurut saya Bunda. Kalau sudah kita bisa menaklukkan menaklukkan egonya dia dengan menurunkan bahasanya dia yang tinggi, itu berarti kita menang. Karena kalau orang yang sudah tak terkontrol sama-sama orang tidak terkontrol, itu sama aja tidak ada hasilnya, karena akan sama-sama beradu ego ini. Ibaratnya kalau dibilang magnet itu negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, jadi tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya. Bang Devrin silakan naik Abang Dara. Bang Tam silakan naik. Maka dari itu kadang orang yang keras ini kita dengerin aja dulu, kita dengerin, mungkin mereka memang mau didengari dulu, habis itu kita kasih kalau dibilang wejengan. Jadi
sesuatu yang keras pun kalau dibilang seperti batu, kalau diperciki air lama-lama akan lembut. Jadi memberikan sesuatu tuh dengan penyampaian yang enak, yang elegan, insya Allah walaupun di hati mereka masih mengingkari, tetapi kalau misalkan Allah ini sudah memberi hidayah, pasti akan apa ya, kalau mau dibilang ilham atau hidayah itu akan terpanggil. Bunda bilang ini yang cerita zaman Rasulullah itu juga saya jadi ingat nih Bunda, yang ketika beliau itu ada berutang hewan Bunda. Saya pernah baca tuh Rasulullah ini kan pernah berutang hewan, sama beliau malah membayar hewan itu dengan hewan yang lebih baik. Betul. Itu benar Bunda ya kan, hewan yang lebih besar, yang lebih baik. Malah orang kita justru harus meneladaninya. Iya, teman-teman jangan disangka ya sahabat Nabi itu orang kayak dewa gitu, enggak. Mentang-mentang sudah hidup di zaman Nabi SAW, ketemu baginda Nabi, diasuh baginda Nabi, berarti langsung taat semua 100% kayak apa itu loh Mas Toto jeneng itu, kayak prajurit sama sultannya gitu, enggak. Kenapa? Contoh ini ada yang namanya Nuaiman. Nuaiman ini kerjanya nipu terus, nipu Rasulullah gitu loh. Kerjanya mabuk-mabukan, pemabuk minta ampun, tapi dia sayang kepada Nabi. Kok gitu? Kemana baginda Nabi pergi, beliau mau selalu ada. Mabuk. Coba baginda Nabi itu tetap ditemenin. Kamu gini-gini, enggak diceramahin. Bayangkan. Jadi suatu kali, iya ada orang penjual makanan lewat. Diambil sama beliau macam 2 mangkok gitu. Satu untuk baginda Nabi, satu untuk dirinya. Ya masuk ke dalam masjid. Ya Rasulullah, aku ada makanan. Aku ingin makan bersamamu ya Rasulullah. Nah, senyum Rasulullah. Yuk, duduklah, makan. Ya, penjualin loh. Begitu sudah selesai makan, Rasulullah SAW kembali ke masjid. Tunggu ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah. Kenapa? Makanannya belum dibayar Rasulullah. Oh, jadi maksudmu? Iya Rasulullah. Oh jadi begitu. Engkau memesan makanan, terus aku yang disuruh membayar. Coba jawaban Nuaiman ini jawabannya begini. Bukankah engkau junjungan kami ya Rasulullah? Engkau pimpinan kami. Masa pimpinan makan rakyat yang bayar tuh Rasulullah? Coba kurang ajar nih orang. Coba. Akhirnya Rasulullah senyum, merogoh sakunya, membayar. Itu. Di lain waktu, lain lagi. Unta. Coba, unta, Rasul yang bayar. Ini. Kenapa? Aku mau beli untamu. Terus, tapi yang bayar itu Rasulullah. Orang ini menagih kepada Rasulullah SAW. Begitu tahu itu dari Nuaim, senyum saja baginda Rasulullah. Nah, makanya ini harta beliau tuh habis untuk apa? Meninggikan akhlak seorang pemimpin Muslim. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini akhlak apa kayak begini? Habis uangnya. Untuk apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Habis uangnya. Untuk apa? Menunjukkan saja ini loh akhlak Muslim. Kabeh entek teman-teman. Cuma untuk menunjukkan akhlak seorang pemimpin Muslim. Ya Allah. Kita ini kan nggak kurang harta, cuman kita kurang ngurut dada apa nggak bisa. Kan nggak kalong hartanya, nggak berkurang harta kita Pak Bu. Internetnya tuh jenengan sendiri yang punya paketnya. Kok nggak bisa cuma ngurut dada, sabar. Percayalah, kami di sini sedikit. Kalau kami dakwah tidak pakai akhlak, habis kami sama orang-orang mayoritas ini. Betul tidak?
Kalau lah kami petantang petenteng Mas Toto, habis kami Mas Toto. Orang yang punya pistol semua ini, nggak tahu yang rumah kanan, rumah kiri, habis nih. Jadi memang kami harus akhlak itu dipegang. Hasilnya di luar diduga. Mungkin Mas Toto masih ingat nggak? Waalaikumsalam, Jeng Ayu Farida. Ingat nggak Pak Sony waktu naik ke Zoom, apa pesannya Mas Toto? Coba sampaikan ke teman-teman. Teman Bunda dia di New York, Pak Sony. Masih ingat nggak Mas Toto? Coba dibagi Mas Toto. Mas Toto, sebelum ke kantor, Mas Toto, halo. Jauh dari perangkat kayaknya Bunda. Iya kayaknya. Coba Bang Injilism, apa pendapat Abang dah mendengar kayak begini? Iya, udah. Saya kalau mendengar, oh ya, salam kenal Bunda ya. Saya dari Jawa Timur semua, Pasuruan. Oh Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Ayu Farida, sehat nggih? Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda gimana Bunda? Dijaga Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Apa kabar Gimana, Bunda? Jeng Ayu Indarisma? Setelah mendengar kisah keteladanan baginda Nabi seperti itu, sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan Abang? Iya, dari Pasuruan saya, iya. Kalau mendengar kisah-kisah Nabi ya, mulai dari Nabi Adam sampai terutama Nabi Muhammad ini, ya saya memang Abang dan Nasution, monggo Abang dah. Nggih. baca kisah-kisahnya itu ya gimana ya Bunda ya, nggak bisa ngebayangin gitu loh. Sumpama kalau pendirian saya ya, kalau sumpama di depan saya ini ada Rasul gitu, Ya Allah. ya cuma saya ya Akbar. sumpama saya cuma minta apa ya, ya Rasul, saya ingin apa, bawa aja lah pergi dari dunia ini, saya pingin sama Rasul aja udah. Pengen Gitu derek aja. jenengan aja gitu ya, derek jenengan Iya. aja gitu ya. Iya, soalnya saya kalau menceritakan itu gimana ya, kayak aduh nggak kuat gitu, nggak kuat saya. Apalagi tetangga sebelah oten-oten itu menyerangnya itu ke Kanjeng Nabi terus gitu Bunda. Saya Macam sampai merinding, Mas. gimana ya? Iya. Ya, Merinding cuma saking itu. nggak kuatnya itu. Iya. Yuk kita dengar Nggak Mas kuat. Toto. Ya, Mas Toto, apa itulah pandangannya sebagian Mas Toto? perjuangan Nah. kita, Bang Isa. Kita itu Nah. harus apa ya? Sebagai Muslim kita itu harus benar-benar membela itu Rasul kita. Kalau ada yang menghina gitu, itu bukan cuman nggak kuat Bang Isa, tapi nggak rela begitu. Itulah Iya. sebagian perjuangan kita, Bang. Begitu Oke. kan Bunda? Injil Iya. terus. Tapi dari pelajaran kisah Nabi, akhlaknya yang luar biasa dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana? Apa yang bisa diambil? Mas Toto ini udah buka mikrofon, monggo Mas Toto. Masih ingat nggak ada Pak Sony dari New York, Bunda bawa masuk ke Zoom kita? Apa pesannya? Iya benar. Iya benar. Ingat. Akhlak. Coba Mas Toto dibagi itu. Beliau menceritakan pengalamannya tuh. New York itu kan kota super sibuk di dunia itu, di New York. Katanya kalaulah nggak karena akhlak ya, nggak akan bisa nih Islam tuh tembus di Amerika, nggak bisa. Tapi dengan Nah, akhlak Bunda. itu mereka, ya Makanya tadi saya bilang Bunda, begitulah kalau kita sebagai umat Islam memelihara akhlak dimanapun kita tinggal, mau di bagian belahan bumi manapun, insya Allah kita bisa menempatkan diri. Seperti saya Bunda, saya tinggal di mayoritas Kristen. Saya Papua di ya? kantor, enggak, saya di Sulawesi Utara. oh, Saya itu kampung cuman Bunda. Manado. bahasa orang bisa bahasa Manado. Oh, iya Jo, Bunda di Oh, iya. Amurang, di Oh, di Amurang. Tomohon. Amurang. Tomohon atau Murang di mana Bunda?
Nah, jadi di Oh ya. Tomohonnya di Amurang, Amurang di Pituan. Oh iya ya, paham. Kalau saya di Tomohonnya Bunda. Nah, Oh, jadi abang dah kapan-kapan tolonglah jumpai orang-orang Sumangkut di situ. Abang dah bilang, oh nganape keluarga ada di Amerika Sumangkut itu. Apa? Yuk kita ikuti kapan-kapan. Ini linknya Mar dikasih begitu. Mar Sumangkut kita ndak boleh Riki, cuma Sumangkul kita dapat tahu. Iya, karena Sumangkut Mungkin itu mungkin di kebanyakan Amurang. di Belanda. Kebanyakan di Belanda. Oh, oh iya, Sumangkul di Belanda, iya. Kebanyakan di Eh, Belanda. Yang nah, di kampung halaman Sadiki. oh Sadiki. sedikit le, oke, iya. Sadiki. Mhm. Itu le. Makanya saya perhatikan kalau di Komal Agama ini memang rata-rata orang, maaf nih, orang dari Sumatera. Kami torang yang di Sulawesi itu jarang sekali karena memang di Sulawesi Utara itu torang tuh terbuka. Oh, begitu. Torang ini memang toleransinya tinggi Bunda. Jadi kalau masalah begini, orang sebenarnya kurang tertarik karena yang penting selama tidak mengganggu atau tidak saling menghina yang Iya. berlebihan, ya Iya. udah jalani aja. Seperti saya di lingkungan pertemanan pergaulan, saya mayoritas 95% Kristen. Sisanya teman ya 5% paling yang pendatang. Saya Iya. teman 90% Kristen. Di kantor pun saya Ya, orang semuanya semua so Kristen. paham itu Orang kalau di Manado, orang semua so iya, paham itu pastilah itu namanya orang semua mayoritas bersaudara. Kristiani. Iya, Iya, itu iya. mayoritas Itu Kristiani. di kantor pun cuma saya yang Muslim Bunda dan saya bangga dan saya tidak Wow. mau di kantor tuh Islam itu di bawahnya mereka. Jadi bagaimana akhlak kita dimulai di situ, memelihara akhlak. Jadi saya mengajarkan Islam itu seperti ini. Jadi tidak seperti terlalu, kalau mereka tidak suka kalau terlalu Islam itu radikal, mengikuti kebiasaan mereka tapi dengan cara yang santun. Seperti begini Bunda, dalam suatu mereka setiap Senin kan di sini ada ibadah namanya. Saya bantu bantu ini kalau di kantor tuh kayak Iya, betul. merapikan kursi-kursi buat Betul. duduk, Iya. buat Berperan lah apa yang bisa gitu ya. katib. Iya. Hmm. Ya, baru misalkan kalau baku sedot orang Alan itu ada bak tuh makan Jo, tapi saya jalan membalasnya dengan sambil baku sedu juga, dengan bercanda juga, makan Jo nih, makan Jo. Soalnya kalau kita yang makan aduh keluar bahasa Manado. Kalau saya yang makan nanti habis itu nggak cukup ya. Dengan cara pendekatan yang halus, sama seperti orang berdebat, biarkan mereka gas terus sampai habis sampai habis, sudah meledak-ledaknya sudah selesai, udah baru kita keluarkan. Betul. Jadi kita ngertiin dulu mereka. Kalau sudah nanti akhirnya mereka akhirnya penasaran nih, gimana sih Islam tuh, gimana sih mereka, sama di kantor gitu Bunda. Ya akhirnya mereka penasaran, gimana sih ajaran begini, gimana sih ajaran begini, tanpa Betul. mendeskripsikan agamanya dia. Jadi akhirnya di kantor tuh kita ya santai-santai aja Bunda. Jadi mau saya Islam mau Kristen, jadi mereka menganggapnya bukan saya tuh walaupun beda agama, mereka nggak pernah juga di depan saya itu menjelek-jelekan Islam, karena dari pembawaan saya sendiri, saya sopan dan santun terhadap agamanya dia, begitu. Jadi harus akhlak itu dipelihara, seperti contohlah akhlaknya Rasulullah. Ketika dia berkata kasar, kita baik-baikin dulu selama Iya, tidak Iya, Cang. benar Bunda ya. Selama dia tidak membawa Nabi Bunda. Karena kejadian pernah saya kelahi sama atasan saya Bunda. Pernah Bunda. Oh. Saya catat pengalaman nih. Oh ya. Gara-gara dia bawa nama baginda Rasulullah. Dia ya itulah. Ini dia. Saya pernah Bunda, saya walaupun saya bawaan di atasan, saya habis sholat kan Bunda ya. Saya habis sholat asar itu. Wah, menarik Saya habis ini. sholat asar. Waduh.
atasan saya sendiri bunda saya lawan. Saya Wow. kalau sudah masalah agama, sudah bawa-bawa Tuhan, ya itu tercabar nih bunda. Jadi loh, Oh iya tentu. bapak maksudnya kalau sudah ini kan namanya sudah tanpa apa ya, tanpa kalau mau Selamat dibilang gabung Bang Arjuna. ya. Jadi ceritanya itu waktu saya habis selesai sholat kan bunda asar dipanggil. Mungkin di saat bersamaan karena mungkin dia belum paham kali kalau di Islam tuh ada juga sholat asar ya. Pas-pas di waktu jam-jam 3 lewat itu mungkin pas Betul. dia lagi butuh. 3 ada 4 gitu ya. Iya, lah Pak, saya dengerin aja dia marah-marah ya namanya bos buat bunda ya. Iya. Loh Pak, kalau marah jangan melenceng begini Pak. Langsung tambah dia gas. Loh Pak, ini maksudnya apa Pak? Langsung saya gebrak tuh meja, kaget dia. Terdiam juga kan, kaget. Karena Wow. sudah saya diam, dia akhirnya takut-takut juga nih. Akhirnya dia telepon ke bagian kepegawaian. Mm-mm. Kepegawaian malah dia dianu balik ya, nggak boleh juga begitu Pak. Kalau Bapak sudah masalah urusan dunia, Bapak aduk campur adukan, apalagi Bapak sampai bawa-bawa rumah Tuhan, sama aja tuh Bapak apa kalau dibilang tuh penistaan agama. Akhirnya saya tetap lawan nih. Ini Pak, ini kasusnya mau dibikin serius nggak? Mau dibawa lebih tinggi nggak? Saya laporin karena Bapak sudah melanggar kode etik. Saya bilang sudah membawa nama agama di sini. Walaupun saya minoritas, itu waktu di awal-awal saya di sini bunda ya, di kantor ya. Tapi setelah dia tahu karakter saya, setelah dia tahu oh Islam tuh begini-begini, Ada ada bidang sholatnya yang kita jam tidak bisa segini. disenggol-senggol ya. Iya sudah Pak, sekarang udah paham, tapi sekarang udah nggak berani lagi kalau sudah masalah agama-agama diusik. Jadi udah ngerti, sudah toleran. Karena mungkin Iya, saya iya. baru masuk di situ, jadi lingkungannya kan biasanya yang Betul, lingkungan yang biasanya oh Muslim tuh ada sholatnya ini. Akhirnya paham setelah dipengertikan, dikasih tahu bunda. Setelah kejadian itu sih semua baik-baik aja sih bunda. Karena mungkin ada dia dari agama sebelah ini kurang tahu kalau di jam dia tahunya tuh mungkin cuma sholat isya, sholat maghrib, tapi yang di jam itu dia tahu, tapi dia jam berapa dia kurang tahu begitu bunda. Mm-mm. Iya iya betul. Alhamdulillah. Jadi terima kembali kasih lagi. berbagi pengalamannya Abang dah. Jadi Iya, akhlak. dengan ini apa ya? Mempertahankan akidah dengan akhlak ya. Iya. Tegas itu juga akhlak, tapi jenengan kan tidak mencaci makinya kan, cuma menunjukkan Ya, saya- kemaslahatan bahwa ada yang tidak setuju, tapi tidak keluar ucapan caci maki kan. Tidak bunda, tidak. Nah ini yang penting. Karena Marah yang itu terkendali. kalau misal ya. iya marah yang terkendali, harus terkontrol. Kalau dibilang hold your horse, pegang perlahan kuda kamu. Karena kalau ketika kamu tidak bisa mengontrol diri, emosi kamu akan keluar kata-kata sumpah serapah. Nah saya takut itu bunda. Akhirnya jadi nanti karena kalau sudah keluar kata-kata yang kasar begitu, kita nggak tahu hatinya orang akan selalu menjadi bumerang juga buat kita. Nanti dia akan timbul dendam. Kita kan lebih baik diam. Kita kalau mau oke Pak, kalau mau selesaikan baik-baik, ayo kita selesaikan di kepegawaian Pak. Bapak sudah berkata apa, ini saya bisa sampaikan dengan baik-baik. Akhirnya dia minta maaf bunda, karena dia tidak tahu. Oh iya, di saat itu saya lagi sholat. Sedangkan saya pada saat itu juga izin. Kita nggak tahu nih bos saya apakah lagi ada masalah di rumah, di kantor dengan istrinya. Akhirnya dia bawa-bawa di kerjaan. Kita kurang tahu kan bunda. Kalau sholat itu cuma berapa menit lah. Ya, Itulah, kalau Bunda. di kantor kita mungkin bisa bikin 5 menit, ya. Iya. Lalu dengan mengambil wudhunya mungkin ya sekitar 8 menit ya total. Iya. Nah, total 8 menit kita cuma minta waktu 8 menit. Kalau saya tuh bilangnya jujur, kan orang berapa menit kamu butuh? Iya, Bunda betul. itu, waduh. Bunda jawab, tapi memang sudah latihan dulu bagaimana berduduk dengan cepat. Kemudian 1 menit beruduk selesai, kemudian berapa langkah menuju tempat sholat, Pak Bunda itu. Nah, kan belok keluar dari kamar mandi, lalu belok, lalu kita meletakkan sajadah di sebelah dinding itu butuh berapa waktu? Bunda bilang 7 menit, kata Bunda.
Alright. Katanya, 7 I give menit. you 7 minutes. Uish. Dalam hati, dasar bule ya, bilang 7 menit. Kalau kita orang bilang 7 menit, paling bisa, ya silakanlah, lakukanlah Iya. 9 menit, atau 7 menit, atau 10 menit. Ya enggak Mas Toto? Mintanya 7, kita kasih 10. Kang Ya toh? Toto di mute. Waalaikumsalam. Nah begitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Aptana, apa kabar Pak Ketua? Si Akang teh. Jadi itulah, betul teman-teman. Memang akhlak itulah penting tuh. Tapi Masya kalau Allah. kalau yang penghujat sudah benar-benar sudah nggak terkontrol, sikat aja. Kalau saya sih gitu aja. Kadang orang begitu udah memang nggak bisa nggak bisa dikasih tahu ya. Jadi cocoknya memang dikasih sama orang-orang yang sama-sama serupa dengan dia. Iya, keluar juga Ada orang- solusinya ya. Keluar juga Maaf, solusinya ya. Halo. Maaf Bunda, saya mau ada kerjaan ini. Saya izin turun dulu. Terima Monggo kasih. siap Mas, matur nuwun nggih. Sedaya Nggih. pun mawon sehat-sehat mawon nggih. Iya, Iya. Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ketua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Ket mau panggilnya Bang Ket atau Bang Tu atau Bang Wa ini? Masya Allah. Kangen suaranya ini. Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak, kabar Abang Da? Gimana kabarnya Pak Ternyata Ketua? udah sembuh nih akurnya ya Pak Ketua ya. Alhamdulillah udah. Ini kemarin aku pakein pakai email. Jadi aku banding sama email kemarin dikembalikan lagi. Orangnya memang di dalamnya itu nggak ada kata-kata apa lah, viti-viti aku kok malah di ini kan di blokir. Oke, jadi kan gitu. berhasil ya akhirnya alhamdulillah ya. Berhasil. Ya alhamdulillah masih bisa Alhamdulillah. Ketua. Nah, masih Yang bisa benar lucu ketemu. nih. Bunda, Yang jalan benar masih lurus. masih bisa ketemu ini Ayang Beb. Iya, Masya Allah. Bunda itu kemarin itu kan yang jalan benar lurus gara-gara kiamat itu kena ban. Nah, sudah 3 pekan. Ketika akhirnya pekan keempat bisa naik lagi, kena ban lagi. Oh, Allah. Makanya tuh akhirnya bikin yang ini tuh begitu Bentar Bunda, aku nyapa Mas Toto dulu ya. Assalamualaikum Mas Toto. Mas Totonya itu belum buka mikrofon tuh tadi. Kang Toto dari tadi di mute. Oh Iya. Dan Tadi maaf ini Bun, tadi lagi daftarin kartu seluler. Oh ya, Bunda, Bunda sama Kang Toto. Rencananya Iya. nanti saya insya Allah jam 9 kan mau telepon Mau di menikah. grup. Soalnya Pak Salah. Ketua ini kan udah bukan enggak. Soalnya Pak Ketua kan udah beberapa hari nggak ada kabar. Apa rencananya tadi ya mau telepon di grup biar kita itu bisa ngobrol. Ternyata nongol nih. kangen nih, bilang kangen. Jeng Ayu bilang doanya aja itu kangen. Jeng Ayu Farida ya, saking doanya Pak Ketua ini ya. Masya Allah. Iya. Terus Iya, bentar ya. Enggak serius. Iya, aku bentar. Ya, Aku serius. sapa yang dulu juga. Bang Alandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Salam kenal Bang Aptan. Iya Bang. Yang tengah ini aku nggak tahu namanya pun ketutup Joko. sama ini selama Mas Bang siapa? Joko. Bang Joko Bang Temon. Joko. Lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Bang ya semuanya ya. Aku follow ya. Baik, makasih Bang Aptana. Siap abangku. Ya, Oke Bun, kembali. jadi Bang Ketua, Islam bersatulah. Abang Da, telah terjadi hari ini tuh termasuk hari yang panas di dunia TikTok para debater Muslim di Indonesia karena Iya Bun. Bunda disumpah mati sama Oten di tempat Pak Abdul Amirli. Nah, untungnya Papa tuh Abdul gini. toh.
Ya, untungnya itu Bunda Bunda masuk. Tadinya Bunda belum mau naik, tapi dasar Bang Abdul ini, Pak Abdul Amirli ini kan teman lama di Zoom. Jadi begitu nampak Bunda masuk, padahal Bunda belum tapping. Nah, sama beliau langsung kirim bulldozer. Bunda masuk, bulldozer diangkat ke ruang tamu. Waduh, kata Bunda. Jambak. Iya. Nah, kalau itu kan orang tuh istilah dijambak. Bunda bilang kirim bulldozer. Bulldozer langsung dari Amerika. Bunda masuk bulldozer. Aduh. Akhirnya ada Tadi di situ ada dua orang kejanggalan paten. Bunda, serius di roomnya Bang Amir, Bunda. Ada horor. Iya, itu ya beberapa menit itu ada suara orang ngorok. Terus nggak tahu siapa itu, sampai di mute semua, suara ngoroknya itu tetap ada. Tadi jam 4 Bunda habis Oh, itu subuh. biasa. Saya habis sholat Itu subuh. kebocoran TikTok. Lama Bunda dulu ada juga orang gitu. Ketika Bunda masuk di begitu. Oten Internasional, suara Bunda ada, tapi kok profil Bunda nggak muncul. Jadi mereka heran, who's talking? Kata mereka, siapa bicara? Siapa bicara? Who's talking now? Who's talking now? Kata saya, ini saya Jalan Benar Lurus. Hey, Sister Jalan, we didn't see you. Sister Jalan, where are you? This is a ghost, katanya. Tuh ribut dia. Jadi pernah ada suara, Kirain itu tapi nggak Oten ada wujud. lagi jadi hantu, kirain. pernah juga itu kejadiannya di roomnya Lena Wijaya. Jadi ini ketika dia lagi live di TikTok, ada suara di belakangnya dia, padahal semua yang di atas itu sudah di mute, cuma dari akun dia yang tetap ada. Ternyata itu apa ya, kalau dibilang katanya sih dihack, kurang tahu juga sih. Bukan Bang Alandra, itu kita nggak ada juga Bun, kita bisa tuh bikin Bun, kita naik ke atas terus kita ngilang, terus kita ngobrol di sana, bisa ya. Bisa. Jadi akhirnya kayaknya yang orang dari kita sih yang kerja Iya. itu dari akhirnya IB sering itu Bang. Oh iya, kayak keren Bang tuh, itu ya, ketua ya. Dari kita IB itu Bang Alandra, dari kita IB sering melakukan itu. Ada beberapa orang teman kita IB itu bisa melakukan itu gitu Bang. Mantap tuh Bang. Ini teman-teman aku dari IB nggak ada ini tadi Bang, nggak ada mempromosikan ya Bang ya tadi ya. Apa itu IB Bang Alandra? Nah, saya baru tahu. juga baru naik, Pak. Inilah Bang Toto, Masya Allah. Kang Toto ini yang dari tadi. Bang Toto, gimana tanggung jawabnya? Ayo, kenapa nggak dipromosikan ini kita IB kita agar IB bisa ini? Kita dari naik belum sempat buka mic tadi. Karena ini kan mic-nya ketutup tadi itu. Oh gini Bang dari Alandra. tadi mic-nya kemiut salju. Bunda kan juga IB bersatulah. Satu IB kan anggota. Bunda kan satu ini tamu kehormatan, anggota kehormatan IB. Silakan Bunda. Iya. Jadi saudara semuanya, ini adalah suatu wadah untuk menyatukan para debater di Indonesia. Baik dia debater aktif di ruang tamu maupun pendukung di Bani Taiping, nggak peduli, ataupun juga sekedar patroli untuk menonton saja, naik ke ruang tamu kagak, Taiping juga kagak, tapi penonton selagi mempunyai kecintaan kepada Islam, inilah wadahnya. Kenapa? Karena kita selama ini dalam berjuang itu tidak terorganisir, sehingga kekuatan kita ini mudah dipatahkan orang. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak lama lagi mungkin kita akan ada semacam yang disebut dengan legalitas, yaitu yayasan, bentuk wadah atau jaminan aspek hukum yang dalam nomenklatur kenegaraan. Betul. Kita mempunyai keleluasaan karena ada
legitimasi dari hukum yang berlaku. Ada badan hukumnya begitu ya. Ada badan hukum. Hidup ini sebetulnya legitimasi itu yang penting. Betul nggak? Mau nikah harus ada legitimate. Bekerja legitimate. Makan legitimate. Kalau dalam Islam legitimate-nya makan itu ya halal. Betul nggak teman-teman? Nah, jadi ini kita lakukan untuk menyatukan semua potensi komponen kaum muslimin di Indonesia yang cinta sosial media, para pencinta sosmed, baik dia aktif ataupun sebagai penonton pasif, mereka pecinta sosmed. Nah, itu kita bergabung. Iya, sini. Betul Bunda, saya setuju itu. Jadi kita ini harus bersatu, harus ada nih tim-timnya khusus nih, mempelajari nih apa sih titik lemahnya dia, apa sih yang biasanya andalan ayat-ayatnya atau andalan kekuatan dia untuk mematahkan argumen dari Islam nih. Harus tahu. Iya. Ada juga kalau di IB insya Allah udah ada Bang di IB. Nah, di IB itu harus bersatu. Ada. Iya, apalagi dari tim IT-nya bagaimana. Ada juga yang patroli ke room oten. Jadi dia itu biasanya membahas Islam tuh dia cari kelemahannya di mana, harus ada yang melaporkan. Jadi kalau dibilang tuh kalau dalam manajemen tuh ada SWOT. Strength, weaknesses, opportunity, threat. Itu semua harus ada. Jadi baru setelah semua terkonsep, kita bisa nih mematahkan atau tahu titik lemah dari mereka. Bang Alan ini, semoga itu beliau ini wadahnya bisa dibentuk. Beliau menguasai bidang manajerial dan training. Ya. Ini beliau ini Bang Aptana, Bang Ketua. Ya. Bisa itu gabung di IB agar kita bisa lebih ini lagi, karena juga kita udah membuat hal-hal seperti itu Bang. Nah maksudnya kok kalau ada lagi misalnya kita sesama Islam seperti itu, ada baiknya kita berkumpul menjadi satu agar kita lebih kuat lagi. Karena kan ini kan diilegalitasin Bang, kita udah masukin surat-suratnya, udah masuk semua ke ini, udah masuk semua ke kita pembuatan aktenya itu udah kita buat untuk legalnya, tinggal menunggu SK-nya keluar gitu Bang. Alhamdulillah, ternyata semoga lancar ya Bang. Amin insya Allah. Nah maksud aku, jika memang ada teman-teman kita Islam untuk mendukung ini Islam Bersatu ini, silakan DM aku atau DM Bunda, terserah. Yang penting ada nama-namanya seperti ini. Nanti kita akan masuk, kita ada linknya juga untuk ini, untuk mendaftar. Biar lebih aman ya. Ada linknya untuk mendaftar, nanti didaftarkan diri di link tersebut gitu. Betul sekali. Nanti di DM. Iya. Karena gini, tahu nggak teman-teman, mengapa dikatakan kita perlu bersatu? Rupanya orang kalau bersatu tuh Bang, belum berbuat aja orang udah keder. Belum berbuat aja baru nampak barisannya gitu ya. Betul. Orang udah keder. Betul nggak, Jeng Ayu Farida? Iya betul. Iya betul banget Bunda. Ya, semua kita berbaris nih. Ya. Senyum aja Mas Toto. Baris jajaran nih, Islam Bersatu lah. Nggak ngapa-ngapain, senyum aja gitu ya. Foto itu orang nengoknya aja keder itu. Benar. Apalagi kita ini ya dalam ini Bun, terbungkus di suatu komunitas yang sudah dilegalkan. Nah ini makin memperkuat. Oh ini pamor gitu kita ya. lebih kuat. Betul. Ya, artinya jadi kalau mereka tuh mau menjebloskan kita lebih mudah juga, sekaligus kita mau tunjuk hidung mereka lebih mudah juga. Kami ini ada badan legalnya nih loh. Anda mau tunjuk kami, Anda mau ciduk kami, kena kami langsung nih, maka kami nggak akan main-main. Kami serius, ada badan hukum ini. Iya Bunda, benar-benar kita udah punya kuasa hukum juga, kita di IB udah ada. Orang-orang hebat di IB juga udah banyak, Ustadz sama Habib pun juga ada. Habib pun udah ada. Alhamdulillah. Ya, jadi bangga ya, jadi bangga ya di IB ya. Iya, Jeng Ayu Farida, bener Jeng Ayu. Iya, betul, bangga banget. Apalagi di sini ada calon Pak Ibu IB-nya ya kan, lebih bangga lagi. Nah, itu dia. Amin kan Mas Toto, amin kan. Amin. Semoga undangan segera terkirim. Apa ya? Tapi calonnya nih ada calon dari Amerika juga ini. Jadi katanya mau dikendalikan dari Amerika nih. Siapa tahu